Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini pasti masih lekat di kepala kita. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'd. Islam Nusantara adalah sesuatu gerakan dalam tubuh satu organisasi besar yang organisasinya para santri atau kaum santri yang digagas oleh Dr. Said Akil. Mengaku sendiri, saya sering melihat di YouTube dan seterusnya, dia mengaku dia yang menggagas, walaupun mungkin sebelumnya ada, tapi dia yang mengaku membackup ya. Dan hasil Said Akil entah sebelumnya ada atau setelahnya, Said Akil dan kawan-kawan katanya mereka untuk mengimbangi Islam radikal. Islam radikal yang katanya mereka Islam radikal itu adalah Islam yang dari Timur Tengah atau Arab yang sekarang kacau balau, Sebetulnya kacau balaunya Arab itu adalah bukan karena Islam, tapi adalah karena di situ ada Khawarij, ada tadi yang anti maulid dan seterusnya yang membesar-besarkan perbedaan khilafiyah antara umat Islam dan seterusnya. Dan masalah politik sebetulnya itu, ya. Di Arab itu ada perang-perang, itu masalah politik sebetulnya. Cuman kadang-kadang pakai corong khilafiyah tadi itu. Sebetulnya masalah ambisi politik. Jadi Islam Nusantara itu Islam yang maunya terpisah atau terputus dari asal muasal Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, atau gampangannya ibarah, tembung atau bahasa yang bisa gampang dipaham, dicerna awam. Islam Nusantara itu lebih condong kepada yang bikin sensasi, yang baru-baru, Mu'tazilah dan seterusnya, yang modern-modern itu. Dan itu lebih karena rasional, katanya itu lebih baik dicondongi daripada madzhab Asy'ari, madzhab Maturidi. Dan mereka lebih condong kepada Syiah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti disertasi itu Abdul Aziz itu menghalalkan pergaulan atau seks luar nikah, itu kan maksudnya bisa kawin kontrak gitu. Yang dimaksudkan itu kawin kontrak itu halal. Tapi dia kan disertasi enggak ada kawin kontrak, tapi di tulisan-tulisan lain itu kawin kontrak. Loh, kawin kontrak itu kan Syiah. Mut'ah, kawin mut'ah. Jadi itulah termasuk Islam Nusantara. Na'udzubillah min, lebih lebih condong ke Syiah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Enggak mau sabar dia. Memang dia enggak ngaji, enggak pernah mondok ya, enggak punya kesabaran. Jadi ya sesat. Jadi pengen jalan pintas, disangkanya kontrak, membayar itu sudah malakat aimanuhum ya. Wa ma malakat aimanukum, disangkanya illa al-azajim wa ma malakat aimanuhum. Malakat aiman itu kan punya raqabah, bukan punya manfaat sebentar, itu hanya paling 2 juta atau berapa ya. Ada pelacur juga sama kan, pelacur dikontrak juga kan sama. Na'udzubillah min
Cuman dia menghalalkan nikahnya itu. Nah, ini katanya menjadi solusi. Kita istri kamu anak kamu digitukan mau dikontrak. Mau kamu dikontrak begitu. Apalagi yang dalam disertasinya nggak ada kata-kata kontrak, berarti dizinai apa mau istri kamu. Nauzubillah min dzalik. Nggak akan mau kan kita, keluarga kita atau istri, apalagi istri, anak atau cucu dikontrak, nggak mau kita. Ini berarti condong kepada Syiah. Dan lebih jelasnya lagi, Islam Nusantara itu adalah anak atau jelmaan dari Islam liberal atau kepanjangan daripada Islam liberal. Jadi Islam liberal karena sudah banyak yang nentang, termasuk alhamdulillah saya, Ustadz Kiai Ali Karor juga dulu waktu Sofwah masih giat-giatnya membendung Islam Nusantara, Islam liberal. Alhamdulillah mereka keok, mereka sekarat ya. Sekarang dia pindah nama Islam Nusantara. Islam liberal itu sebetulnya dulunya namanya Islamophobia ya. Islamophobia artinya orang Islam tapi nggak mau Islam itu jaya dalam urusan politik atau negara. Jaluknya yang penting tahlilan, yang penting muludan, yang penting sholat, yang penting jamaah Jumat, hanya itu aja. Gak pengen ada Islam menang di kancah politik atau di kancah gubernuran atau apa. Sudah enggak, itu urusannya luar, itu urusannya demokrasi. Di sana bebas, enggak ada agama-agamanan. Nauzubillah min. Jadi condong kepada jadi anak atau jelmaan dari Islam liberal. Cuman kalau Islam liberal itu konotasinya condong kepada agama atau budaya dari Barat atau Amerika Inggris. Kalau Islam Nusantara condongnya kepada agama dan budaya lokal. Condongnya kepada Hindu, Buddha, Konghucu, dan Cina dianggap udah bangsanya sendiri ya. Konghucu itu dianggap sudah sedulurnya udah. Tapi kalau yang ngetokno keislamannya dianggap musuh, dianggap ini. Na'udzubillah min dzalik. Mereka lebih cocok toleran atau berbaur dengan agama non-Islam atau budaya ajam, khususnya budaya Cina, leang-leong, ikut acara Imlek, ikut doa bersama di kelenteng gereja. Na'udzubillah min. Kalau waktu acara Imlek mereka umat Islam kepengennya jaluk ngalap berkah roti pau roti ampau ya. Naudzubillah min dzalik. Seperti kayak kita nggak bisa makan roti aja ya. Sekarang orang Madura pinter bikin roti ya. Apalagi alumni dari Mekah ini punyainya pinter bikin roti macam-macam ya. Alhamdulillah. Empau udah tamasuh kepada raca ya. Kepada kelenteng itu udah masuk di kelenteng. Sudah kemasukan virus-virus setan itu ya. Itu mereka lebih senang gitu. Anti kepada mengingu jenggot, bahasa Indonesianya mengingu, merawat. Anti kepada merawat jenggot, anti gamisan. Ini termasuk gamis insya Allah ya. Cuman nggak sampai ke sini, tidak harus gamis itu seperti Arab persis, nggak harus. Ini sudah gamisan insya Allah ya. Ke Madura gamisan. Mereka anti begitu itu. Jalue yang batik-batik. Ya kalau ngantenan batikan itu bagus ya kalau ngantenan ya. Urusan nganten, urusan resepsi lah. Entah kalau akid itu. Kalau hadir akid itu apakah badian atau apa ya. Saya kira seneng-seneng lah mungkin badian mungkin agak baik. Tapi kalau acara maulid, acara haul, masa badian ya. Mereka lebih seneng
mengharuskan berdiri untuk berpakaian batik atau pakaian kotak-kotak seperti zaman Gubernur Ahok dulu ya. Dan kalau ada pemilihan presiden, gubernur, bupati, maka Islam Nusantara terdepan untuk mengajak bahkan memaksa kaum santri memilih calon yang non muslim atau yang diusung oleh partai-partai non Islam. Tujuannya biar uangnya dapat banyak, biar dapat uang banyak ya. Dari baude-baude itu, dari bandar-bandar judi dan seterusnya itu ya. Alhamdulillah Sampang paling hebat ya, nggak ada judi ya, nggak ada kafe, nggak ada disco, Allahumma amin. Apalagi kelenteng nggak ada insya Allah ya, berkahnya Ki Abdul Muhaimin ini. Asadullah wa asadu rasuli, insya Allah. Semoga panjang umur ya. Bahkan non muslim oleh Islam Nusantara tidak boleh disebut kafir, cukup diberi, harus malah ya, bukan cukup. Mereka mengharuskan orang kafir di Indonesia ini predikatnya atau lakopnya adalah al-muwatin, warga negara Indonesia. Loh, kalau gitu muslim dengan kafir berarti sama menurut Islam Nusantara. Bahkan kalau kita mungkin dipilah-pilah, kalau kalau seneng gamisan mungkin bukan warga negara Indonesia, dianggap warga negara Arab, naudzubillah min dzalik. Jahatnya ya. Padahal pendeta Kristen kalau berpakaian ala Romawi, ala Vatikan, kan nggak ada yang mencela, nggak ada yang menyalahkan. Itu dianggap kuat agamanya. Tapi kalau kita bergamisan, berimamahan dan seterusnya, dianggap tidak negara Indonesia atau tidak berkebangsaan. Naudzubillah. Ini saya kira cukup. Tadi masalah sesat, saya kira sudah maklum. Zaman Ki Hasyim Asy'ari nggak ada Islam Nusantara. Ya, idola kita adalah Ki Hasyim Asy'ari. Apakah Kiai Syekh Ismail bin Zainin mengajarkan Islam Nusantara? Apakah Kiai Abdul Bari mengajarkan Islam Nusantara? Tidak, nggih. Mbah Mun saya anaknya, dia hanya yang penting ulama Nusantara, bukan Islam Nusantara. Kalau Mbah Mun bilang Islam Nusantara, ya mungkin terpengaruh dari anaknya yang jadi pejabat atau jadi mungkin dipaksa mungkin ya, mungkin. Jadi yang penting saya tahu itu dia condong kepada ulama Nusantara ya. Ayah saya Mbah Mun NU suruh umat Islam ini santri PBNU, NU harus PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 apalagi NKRI ya. Itu maksudnya NU supaya jangan hanya satu partai saja ya. Itu yang saya tahu begitu, menurut yang saya tahu dari teman-teman yang akrab, dari murid-murid dia yang akrab, itu maksudnya nasionalis, religius, nasionalis artinya jangan satu partai. Nanti kalau satu partai jadi kecil, itu sering saya dengar itu. Bukan kok maksudnya adalah sama dengan Islam Nusantara, dalilnya itu bukan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, bukan Syarqawi, bukan Jamal, bukan kalau Bahsul Masail, bukan dalilnya hanya KUHP, bukan ya. KU itu hanya sekedar untuk politik, hanya sekedar untuk bernegara di Indonesia, bukan untuk pedoman Islam kita. Terima kasih. Adapun contoh-contoh kesesatannya ini banyak sekali. Saya baca ya, yaitu ya, saya baca sedikit. Ini kecil sebetulnya. Contoh ini kecil, sebetulnya banyak sekali. Yaitu mereka mengatakan
boleh baca Quran dengan langgam Jawa dan seterusnya, tidak perlu hijab, tidak perlu ini. Satu ya, satu mengobarkan sentimen anti Arab dengan mengatakan Islam Nusantara bukan Islam Arab seperti yang sudah saya sampaikan. Dua, Islam Nusantara berakar dari ajaran tauhid Hindu Buddha. Na'udzubillah min. Jadi kalau Islam liberal itu kebanyakan masalah kita harus menghargai, menghormati Kristen atau Barat. Tapi kalau Islam Nusantara lebih jelek lagi. Kalau Barat kan ada ahli kitabnya, ya. Yahudi Nasrani kan ahli kitab, masih makul gitu ya. Tapi ini Hindu Buddha ini juga bahkan mengatakan Islam kita ini sudah ada tauhid Hindu Buddha. Na'udzubillah min. 3, ini bisa dilacak di digital ya. 3, kewajiban wanita untuk berdiam di rumah hanyalah ajaran budaya Arab dan ini bertentangan dengan semangat Islam Nusantara. Uang perempuan suruh keluyuran cari makan sendiri ya. Na'udzubillah min. Nanti suwe-suwe jadi pelacur nanti ya. 4, tidak boleh menyalahkan kesesatan orang, yang boleh hanya mendamnya untuk dirinya sendiri. Nah ini jadi nggak ada amar ma'ruf nahi anil mungkar, disuruh nyimpen ngempet. 5, perang dalam Islam hanya bersifat membela diri, defensif, tidak ada kewajiban jihad dan menyerang dulu dalam Islam ofensif. Nah ini jelas memang Rasulullah pertama kali itu membela diri, tapi kemudian dibolehkan untuk mulai merangi. Itu di kitab-kitab termasuk Fathul Wahab ada itu. 6, Islam Nusantara diselamatkan oleh dangdut mania. Karena itu tidak heran jika banyak acara organisasi tertentu yang di dalamnya ada konser musik, jogetan biduanita di atas panggung, bahkan pernah pula dilakukan di serambi masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketuanya apa itu bisa joget-joget di depan artis itu. 7, mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim boleh. Padahal hadisnya la tabda'ul yahuda wan nasara bitahiyyah atau bisalam. Kita enggak boleh memulai, apalagi bilang warahmatullah. Enggak boleh orang kafir dibilang warahmatullah karena mereka tidak berhak mendapat rahmat Allah alias surganya Allah Subhanahu wa taala ketika belum masuk Islam. 8, umat Islam disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim karena agama yang benar kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Jadi orang Islam Nusantara itu mengatakan belum tentu Islam itu agama yang benar. Makanya kita ihdinas siratal mustaqim itu maksudnya tunjukkan yang benar. Belum tentu Islam. Na'udzubillah min. Padahal inna dina indallahil Islam. Allah tidak ridho kecuali pada Islam. Ini sudah maklum. Jadi ihdinas siratal mustaqim kalau kita adalah aitsabbitna 'alad dinil mustaqim 'alal Islam alladzi jaa bihi an-nabiyyun as-siddiqun wasyuhada was-salihun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islam itu bukan Yahud, bukan Nasara. Yahud Nasara aja tidak, apalagi Hindu Buddha. Nggih. 9, jilbab dan cadar hanya budaya Arab bukan ajaran Islam. Dan enggak usah ditutur semuanya ya. Ada tulisannya, mungkin besok ada yang membacakan. Tanya apa lagi? Oh ya, enggak tahu, besok mungkin ada acara. Segenap tamu undangan, karena dari beliau sudah dicukupkan. Mudah-mudahan taujihat ilmiah dalam rangka Tahun Baru Islam dan juga Haul Masyayikh Haramain dan juga serta tahlil bersama untuk Syekhina Maimun Zubair dan juga taujihat ilmiah untuk memperkokoh akidah umat Islam dan menjauhi dari aliran sesat yang telah disampaikan oleh beliau Syekhina Muhammad Najih Maimun.
Mudah-mudahan bagi kita sebagai tambahan ilmiah yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin.